Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Beberapa hari kemudian, saat Rani sedang menidurkan putrinya di dalam kamar bagian depan, suara yang diperkirakan seperti ibu mertuanya itu mengejutkan matanya yang setengah terlelap. Sontak suara yang melengking kuat itu membuat Sasa yang baru saja terlelap, kini tersentak bersamaan perjalanan mata yang mendadak terbuka. Ah, tangis balita berusia 3 tahun tersebut akhirnya terdengar dan semakin membuat Rani uring-uringan. Itu nenek lampir kenapa harus ke sini? Sih, baru juga mau istirahat. Rani ngedumel dalam hati. Dia setengah bangkit guna menajamkan pendengaran yang kemungkinan tidak salah lagi. Rani, ibu datang. Seru Bu Marni lagi yang membuat kepala Rani kian pusing. Tidak memberi salam, melainkan meneriaki sang menantu. Ah, benar saja. Ternyata aku tidak salah dengar. Itu memang suara ibu mertua yang memanggilku dari arah luar. Mau apa dia ke sini? Gumamnya resah. Jangan sampai ibu mertuanya itu harus tinggal di rumah ini. Tidak lama kemudian, Rani keluar kamar dengan langkah yang sangat terpaksa. Rani, yei. Kali ini, suara ibu mertuanya itu semakin terasa dekat. Nada lantangnya bahkan membuat Sasa kembali menangis. Rani mendengus kesal. Tidak lama kemudian, langkahnya yang menggendong putri pertamanya itu sampai di pintu depan. Dia memutar knop salah satu pintu dengan sedikit kasar. Sasa menjadi semakin histeris saat aktivitas tidur siangnya kali ini terganggu. Sementara Rani sudah paham kalau kedua mata putrinya ini begitu mengantuk. Bagaimana tidak mengantuk? Dari malam pukul 2 pagi tadi hingga saat ini belum tertidur sama sekali. Anaknya itu masih aktif bermain pada saat jam-jam orang beristirahat dengan lelap. Tetapi Rani sadar jika itu pasti tidak akan berlangsung lama. Hanya beberapa hari saja berlangsung. Setelahnya, pasti akan kembali seperti biasa. Loh, Ibu? Mas Hilman? Cukup terkejut dengan penampakan mertuanya yang membawa 2 tas ransel besar. Rani kemudian menatap sang suami dengan cara memiringkan kepala ke kanan, sambil sesekali menenangkan Sasa yang masih enggan terdiam. Hai, ibu mau tinggal di sini, kata si nenek lampir dengan santainya. Apa? Rani sontak terkejut, berharap jika pendengarannya salah. Iya benar, kamu tidak salah dengar. Ibu mau tinggal di sini. Jelas wanita tua itu lagi. Mana boleh begitu? Rani memprotes. Sejurus kemudian pandangannya terlempar ke arah sang suami. Mas? Serunya tanpa berkata. Hanya gerakan bibir, berharap supaya Hilman paham. Rani kemudian mencari jawaban kepada suaminya yang sedang menggaruk kepala. Rani tahu jika itu hanyalah pengalihan rasa tak nyaman pada hati suaminya. Bisakah kamu mengizinkan kami masuk, Wan? Mas akan menjelaskan semuanya di dalam. Hilman mengucap lirih selepas sekian menit terdiam. Rani menghela napas dalam-dalam. Meski sedikit kesal dengan ucapan ibu mertuanya, tetapi dia mencoba untuk bersikap sesantai mungkin. Ya sudah, masuklah, Mas, Bu. Sembari mempersilakan masuk, Rani menggerutu dalam batinnya. Akan jadi apa jika ibu mertuanya itu tinggal satu rumah dengannya? Bukan hanya tinggal dengannya saja, namun Ibu Marni akan tinggal bersama bapaknya pula. Tahu sendiri kan jika kemarin saja bapaknya sedikit marah karena sikap Bu Marni yang seperti itu kepada Rani. Bagaimana jika bapaknya Rani tahu bahwa Bu Marni ingin tinggal bersamanya di sini? Kacau, Besti. Setelah keempat orang itu duduk di atas kursi sudut berbahan kayu jati, Hilman mengutarakan niatnya. Ran. Malu-malu Hilman berkata. Rani menyela dengan cepat. Apa benar ibu akan tinggal di sini? Ya sebentar saja. Paling juga 6 bulan.
ujar Bu Marni sangat santai. Rani melongo tak percaya. Apa? 6 bulan? Itu waktu yang lama, Bu, bukan waktu yang sebentar namanya. Helanya membeor resah. Wan, kali ini izinkan ibu tinggal bersama kamu. Mas tidak tahu lagi harus membawa ibu kemana. Hilman tentu saja tidak akan memberitahukan jika ibunya telah berbuat onar di rumah kakak iparnya. Mungkin lain waktu dia akan mengatakannya kepada Rani. Tapi tidak sekarang karena situasi belum memungkinkan. Rani hanya bisa membuang wajah. 3 bulan saja tinggal di rumah ibu mertuanya, dia malah seakan menjadi seorang pembantu rumah tangga. Bagaimana jika ibunya tinggal di sini? Apakah kejadian itu akan terulang kembali? Bah, dia tak mau menjadi kacung di rumah sendiri, Ferguson. Rani tidak bisa menjawab. Dia harus meminta izin kepada bapaknya, karena dia tidak berhak mengizinkan sebelum lelaki yang merupakan cinta pertamanya itu mengatakan iya saat sang ibu mertua yang sangat galak ini memaksa untuk tinggal di sini. Wan, Mas mohon, sampai uang Mas cukup untuk menyewa rumah kontrakan. Bentar aja, kok 1 bulan paling lama. Hilman mengiba. Jika sudah begini, Rani tak bisa berbuat banyak. Kasihan sebenarnya, tapi apakah ibu mertuanya nanti tahu terima kasih atau tidak? Ah, entahlah. Rani akhirnya mau tak mau menuruti ucapan sang suami. Meski belum mengantongi izin dari bapaknya, tetapi Rani juga tidak mau dianggap sebagai menantu yang durhaka kepada mertuanya. Bukankah saling tolong-menolong itu lebih baik? Tapi mungkin bagi Bu Marni, wanita itu hanya mau ditolong tanpa mau menolong. Ah, rumit sekali jika seperti ini, Bu Ambang. Sebagai istri dia terpaksa menurut. Terlebih saat suaminya itu meminta Rani untuk bersabar saat menghadapi ibu mertuanya. Jelas Hilman tahu sikap dan watak dari wanita yang telah melahirkan yang 34 tahun silam itu. Sehingga kata sabar tak luput diucapkannya kepada sang istri setiap kali Rani mengeluhkan perangai ibu kandungnya yang sangat galak. Ayo ku tunjukkan kamar ibu. Rani kemudian membawa wanita berusia senja tersebut menuju ke rumah paling belakang. Ya, hanya di sanalah kamar kosong berada. Loh, kok ibu harus tinggal di sini sih, Wan? Rumah ini jauh dari rumah utama. Tidak mau. Pokoknya ibu mau tinggal di rumah yang paling depan saja. Bu Marni memprotes. Rumah ini kecil dan lantainya hanya tanah. Kenapa berbeda sekali dengan rumah yang berada di depan? Pokoknya ibu tidak mau. Imbuhnya, wanita itu bersedekap di bawah dada. Kepalanya mendongak jumawa dan memalingkan wajah. Sikapnya yang angkuh dengan gengsi yang tinggi tersebut tidak melirik keadaan. Sekalipun sedang susah, tapi masih meninggikan ego. Rani saja sampai heran. Dirinya dibuat geleng-geleng kepala karena penolakan dari wanita tua itu yang tidak tahu situasi sama sekali. Rani tidak mau tertindas lebih lama lagi. Kalau tidak mau, silakan ibu cari tempat tinggal yang ibu sukai. Ibu itu hanya numpang di sini, jadi jangan berlagak seperti nyonya rumah. Mengerti? Sarkasnya santai, namun sangat menusuk relung hati Bu Marni. Hilman pun hanya bisa terdiam tak bisa berbuat banyak. Wan! Hilman hanya bisa menegur istrinya pelan. Kenapa, Mas? Dulu ibu juga mengatakan jika aku hanya bisa menumpang di rumahnya. Kenapa aku tidak bisa berkata seperti itu dan membalikan keadaan sekarang? Mas nggak terima? Rani memilih mendebat. Dia memang tak salah. Tapi tidak seharusnya begitu. Ran, hargailah ibuku. Lirih Hilman mengucap. Dia merasa malu kali ini sebab ibunya saja harus menumpang hidup kepada wanita yang telah dihina berulang kali. Andaikan Hilman punya tempat tujuan lain, pasti dia tak akan pusing. Aku sudah menghargainya, Mas. Tapi kamu tahu kan jika ibu memang benar-benar kelewatan akhir-akhir ini kepadaku? Tanya Rani santai. Dia menghela napas dalam dan menghembuskannya. Tapi masih kesal. Jadi kamu ingin membalas perbuatan ibu? Begitu?
Bu Marni meninggikan intonasi suaranya. Bukan membalas, tetapi setidaknya sebagai seseorang yang memang tidak berhak memutuskan, tolong diam saja dan menurut. Jika tidak mau, ibu bisa pergi dari sini. Tandas Rani sembari menggendong Sasa dan menimangnya, supaya segera tidur. Man, kamu beritahu kepada istrimu itu supaya mau menurut sama kamu. Kamu kok mau sih diatur-atur begitu? Sih, mana wibawamu sebagai kepala rumah tangga, Man? Jangan lemah gitu dong jadi laki. Ujar Bu Marni mencari pembelaan. Dia emati kutu kali ini. Hilman tidak dapat menjawab sepatah kata pun. Karena memang apa yang diucapkan oleh istrinya itu sangatlah benar. Mungkin dia harus memberi pengertian kepada ibu kandungnya supaya bersikap biasa saja dan tidak banyak protes. Bu, apa yang dikatakan Rani itu benar. Ibu kenapa tidak? Jadi kamu tega menempatkan ibu di rumah jelek seperti ini? Bu Marni memotong cepat. Kasihlah satu kamar di rumah paling bagus itu, Man. Mana ini gandeng dengan rumah satunya lagi yang berdekatan dengan kandang kambing. Ibu pokoknya nggak mau. Bau, Man. Iu. Bu Marni berjingkit. Bibirnya yang lemas itu bergerak seperti ingin muntah. Memang rumah milik orang tua Rani ini ada 3. Rumah yang paling depan merupakan rumah utama. Tidak buruk-buruk amat, sebab rumah sederhana berbentuk limas itu sudah dikeramik. Berbeda dengan 2 rumah belakang yang dijadikan dapur dan juga kandang kambing pada bagian akhir. Lantainya masih berupa tanah biasa, tetapi tempatnya bersih dan juga rapi. Bu, di kamar depan hanya ada 2 kamar. Tidak mungkin ibu tidur di kamar depan karena sudah ditempati oleh bapak dan kamarku. Selarani tak mau tertindas. Ya suruh bapakmu tidur di kamar belakang, dong. Kenapa mikir gitu aja nggak sampai? Kamu ini pernah sekolah nggak sih? Bu Marni semakin membuat Rani panas dengan kata-katanya. Rani terkekeh. Yang nggak pernah sekolah itu sebenarnya ibu. Di mana-mana tuan rumah itu yang berkuasa. Bukan seperti tamu yang meminta enaknya saja. Bukankah begitu, Bu? Tahu arti numpang, kan? Tanya Rani. Andaikan dulu sikap ibunya baik, tentu dia akan membalas baik. Kali ini dia tak boleh lemah. Mungkin jika Bu Marni tahu bahwa Rani memiliki rumah lagi, pasti wanita tua itu akan mengakui jika itu rumah Hilman pula. Tapi kamu itu adalah raja, Wan. Kamu harus memuliakan ibu selayaknya ratu. Ucap Bu Marni tak mau kalah. Lalu, apa dulu saat aku tinggal di rumah ibu? Ibu selalu memuliakan aku seperti seorang tamu? Tidak, kan? Jadi jangan seolah-olah menjadi seseorang yang merasa paling benar di sini deh, Bu. Potong Rani cepat. Tapi, sudah deh. Ibu itu mau tinggal di sini atau tidak? Jika tidak, biarkan saja Mas Hilman sendiri yang tinggal di sini. Ibu tinggal saja di rumah Tante Ayu atau di rumah Pak Leksa Songko sana. Di sana kan rumahnya luas, Bu, tingkat pula. Jadi pasti banyak kamar di sana. Mau ku antar ke sana? Tawar Rani yang menyeringai licik. Bu Marni menolak tegas. Enggak, ibu pokoknya mau tinggal di sini. Putusnya seenak jidat. Rani tidak tahu saja jika Bu Marni ditolak oleh keluarganya. Tapi, hal itu tidak akan dibeberkan oleh Hilman. Kalau tinggal di sini, ya ibu harus mau menurut dengan ucapanku. Jangan banyak membantah. Rani memberi ultimatum. Tapi, Ran, suruhlah bapakmu pergi dari kamar yang di depan itu. Masak besarnya dibiarkan tidur satu rumah dengan kandang kambing seperti itu. Sih. Bu Marni tampak tak terima lagi. Rani hanya bisa mencebik. Kandang kambing saja berjarak 10 meter dari rumah paling belakang. Baunya juga tidak akan tercium sampai ke kamar ibu. Jadi, jangan menzolimi pemilik rumah, deh, Bu. Justru kamu yang menzolimi kami semua, Ran. Sudahlah kalau begitu, kamu saja yang tinggal di kamar belakang. Biarkan ibu tinggal satu kamar dengan anak kamu di kamarmu.
Serunya memberikan negosiasi dan solusi yang tentu akan ditolak oleh Rani. Loh, gak bisa begitu dong. Memangnya ibu siapa kok berani ngatur-ngatur? Kalau tidak mau tinggal di kamar ini, ya silahkan cari tempat lain yang mau menampung ibu. Aku tidak masalah ibu tidak tinggal di sini. Rani mengucap dengan ketus. Dia masih kesal dengan ibu mertuanya yang dulu pernah memperlakukannya semena-mena. Pokoknya ibu tidak mau tinggal di tempat jelek seperti ini. Ibu gak bisa selfie. Mana temboknya belum diplaster seperti ini lagi. Buruk sekali. Ibu Marni mulai mengumpat dan mengatai seperti biasa. Yang pasti, ini karena Rani yang mulai berani menjawab. Tidak seperti sebelumnya yang hanya bisa menjawab iya dengan anggukan, apapun itu perintahnya. Man, kamu tinggallah di kamar ini. Biar ibu tinggal di kamar depan. Ya? Mau? Ya? Wanita tua itu merengek pelan dengan sedikit memohon kepada putra bungsunya. Bukan maksud Rani tidak menghormati ibu mertuanya. Tetapi, dia ingin menjelaskan jika dirinya lah yang berkuasa dalam hal ini. Di mana-mana orang lain yang akan menumpang hidup harus menurut dengan si tuan rumah. Bukan maksud Rani menolak permintaan ibu. Tapi tolong, ibu mengertilah sedikit dengan kondisi ini. Di saat-saat genting seperti ini saja ibu masih mementingkan gengsi dan juga ego milik ibu. Kenapa tidak menurut saja dan ibu beristirahat di sini? Rani berkata dengan sesekali mengelus dada. Kenapa ada orang seperti itu di dunia ini? Ya Allah, sabarkan hambamu yang cantik dan imut ini. Guman Rani dalam hati. Apa ibu nggak salah dengar? Harusnya kamu yang ngertiin kondisi ibu mertuamu, Ran. Bukan ibu yang harus ngertiin kondisi kamu. Kamu tahu kan jika ibu saat ini sudah tidak punya tempat tinggal? Mikir dong jadi menantu. Lagi-lagi, Bu Marni meninggikan suaranya. Jujur, untuk kali ini Rani tidak bisa bersabar lebih lama lagi. Benar kata sebagian banyak wanita di luaran sana yang memang tidak cocok dengan ibu mertuanya. Sama seperti yang dialami oleh Rani detik ini. Keluarga suaminya memang tidak ada yang beres sama sekali. Meski rasanya ingin mengamuk dan mencakar wajah ibu mertuanya itu menggunakan kuku jemarinya yang sudah memanjang, tetapi dia tidak mau melakukannya. Hukum di sini tahu ya kan? Mau dianggap sebagai angin lalu yang masuk ke telinga kanan lalu keluar telinga kiri, tetapi masih saja menyakitkan dalam hati jika teringat. Kalau tidak segera dilampiaskan, lambat laun akan menyiksa batinnya sendiri. Rani tidak mau stres dengan hal itu. Makanya setelah membaca banyak komentar curhatan di salah emak-emak pada satu grup Facebook, Rani lebih memilih untuk mengatur otaknya supaya bisa berpikir waras. Karena dia masih ingin bertahan dengan rumah tangganya yang sebetulnya baik-baik saja. Sudah deh, intinya ibu mau tinggal di sini atau tidak? Kalau iya silahkan tata baju-baju ibu pada lemari plastik yang berada di pojok sana. Kalau tidak mau, silahkan keluar dari rumah ini. Aku tidak bermaksud mengusir. Tetapi setidaknya jika ibu menempatkan diri sebagai tamu, paling tidak tahu diri sedikit. Rani kemudian berlalu. Dia cukup lama bergabung dan menjadi penonton setia saat sesemak curhat mengenai mertua jahat dan semena meba di salah satu grup Facebook. Rani mencerna kata demi kata komentar yang mereka tuliskan dengan detail. Hanya penonton setia saja, tak pernah berkomentar. Memang ada benarnya juga membaca saran-saran dari mereka. Mulai detik ini, Rani harus bisa menata hati supaya pikirannya tetap waras. Mungkin dengan cara menikmati setiap alur kehidupan, merupakan solusi yang terbaik. Untuk saran cerai saja yang diucapkan beberapa komentar di sana, sepertinya terlalu sulit dilakukan oleh Rani. Mengingat dia dan juga Hilman tidak ada masalah apapun. Sifat dan juga sikap suaminya itu begitu baik. Selama 3 tahun mengenal lelaki itu, tidak sekalipun Hilman bersikap kasar maupun membentak. Lelaki itu masih tampak baik di depan mata ibu muda berusia 27 tahun itu sampai detik ini. Walau terkadang uang yang diberikan dari hasil bekerja sebagai buruh pabrik jauh dari kata layak, tetapi setidaknya Rani bisa bersyukur. Dengan tinggal di rumah ini lagi, dia bisa meneruskan pekerjaannya sebagai penjahit rumahan. Rani sudah terbiasa kuat sejak kecil. Jadi,
tidak ingin menganggap ini sebagai beban hidup yang tidak bisa dilewati. Ibu mertuanya memang seperti itu, jadi dia harus memakai metode cuek saja kali ini. Jengkel? Pasti. Siapa yang tidak jengkel 7 turunan saat menghadapi mertua yang seperti itu? Tetapi setidaknya, Rani tidak boleh lemah. Dia harus kuat demi apapun itu yang membuat hatinya patah. Ya udah, Dih, ibu mau tinggal di sini. Bu Marni pasrah. Pada akhirnya, wanita tua itu menyerah dan menerima keadaan. Selepas berdebat mengenai perihal kamar yang baru saja dilakukan dengan ibu mertuanya itu, Rani memilih membawa Sasa pergi ke suatu warung dan membeli banyak jajanan sesuai apa yang diinginkan oleh putri semata wayangnya. Sudah lama dia tidak menghirup udara segar di sekitar kampungnya. Mengingat jika dulu tugasnya di dalam rumah ibu mertuanya itu tidak akan pernah ada habisnya. Ada saja hal-hal yang harus dikerjakan olehnya. Jika ibu mertuanya itu melihat Rani bersantai sedikit saja, seolah-olah dia tidak akan memperbolehkan menantunya duduk manis atau sekadar menemani putrinya bermain Lego. Rani, di rumah ini ya sekarang? Tanya pemilik warung. Iya, Bu. Sahutnya sembari menanyai Sasa. Jajan apa, Sa? Itu, Ma. Oke, 2 saja ya? Itu tadi yang datang ke siapa? Bisik Bu Marinah, tetangga Rani yang menjual jajanan serta kebutuhan harian. Mulai dah CCTV di kampung ini mulai mencari informasi. Keluh Rani dalam hati. Ibu mertuaku itu, Bu, beliau mau tinggal di sini untuk sementara waktu karena rumahnya sedang direnovasi. Bohong Rani sedikit. Tak mungkin dia mengumbar aib sang ibu mertua di sini. Oh, begitu ya? Lain kali ajak ibu mertuanya ke sini ngerumpi. Pasti seru. Rani hanya mengangguk. Bukan seru, Bu, tapi ibu mertuaku pasti akan playing victim dan menggunjingku di belakangku. Namun, Rani tak menjawab. Hanya dalam hati saja diutarakan. Apa? Pekik Rani lantang. Ya, kata Meng tadi begitu, Wan. Jadi ya, ibu jual saja. Mayan loh itu, dia ngasih 100.000. Alahu Robi, ibuku. Rani hanya bisa berteriak dan mengelus dada. Tangisnya seketika meledak saat Bu Marni dengan entengnya menjual barang miliknya. Toh jika rusak, dia masih bisa memperbaikinya lagi dengan cara memanggil tukang servis. Kenapa sih, Wan? Nih, duitnya. Ibu juga nggak ambil kok. Wanita tua itu dengan enternya menyodorkan uang pecahan 50.000 yen 2 lembar ke arah Rani. Rani hanya bisa menangis sesenggukan. Jika tukang servis keliling tersebut memberikan uang 100.000 rupiah, tentunya mesin penanak nasi tersebut masih berfungsi dengan layak dan bisa diperbaiki. Udah usang juga. Itu waktunya ganti RAM. Kenapa harus ditangisin Magic Cam begitu saja? Tinggal beli yang baru. Apa susahnya sih? Lagi, Bu Marni semakin membuat Rani meradang. Bukan masalah beli yang baru atau tidaknya. Tetapi jika bisa diperbaiki, tentunya akan menekan pengeluaran. Jika untuk membeli, paling tidak harus di atas 300 ribuan. Sedangkan uang yang disodorkan ibunya hanya tinggal 100.000. Uang Rp200.000 untuk tambah membeli Magic Cam itu sangatlah besar bagi Rani. Hah? Kamu? Diam! Ibu tahu nggak? Kalau tukang servis itu membeli mati kau milikku dengan harga Rp100.000, itu artinya Magic Cam tersebut masih bisa diperbaiki dan masih layak digunakan. Ibu ini pikirannya kemana sih? Bentak Rani meninggi. Bukannya tak menaruh rasa hormat, tapi dia berang. Uang 200.000 paling tidak masih bisa digunakan untuk biaya makan 8 hari. Ya, belanja 30.000 rupiah di kampung sudah makan enak. Terlebih dia dan juga bapaknya tidak perlu membeli nasi karena memiliki beras sendiri. Ya tambahin dong. Bukannya kemarin Hilman pulang memberimu uang yang banyak? Ibu tahu loh. Ibu juga dikasih kemarin. Sahut Bu Marni. Rani tak mampu menjawab lagi.
Dia sudah tidak bisa berpikir lebih banyak. Dirinya kemudian membawa uang 100.000 itu dan meninggalkan ibu mertuanya di ruang makan sendirian. Kesal? Pasti. Beban begitu besar ditanggungnya dan Hilman. Sementara uangnya yang lain akan digunakan untuk membayar hutang kepada Tante Ayu. Untuk membeli magic cam lagi dari mana? Benar dia punya uang, tapi dia juga harus berhemat. Gitu aja marah? Wan, memang sudah usang itu. Waktunya ganti. Bu Marni tetap bersikukuh tidak merasa salah. Rani tak menyahut. Pandangannya hanya menatap tajam tanpa mau mengeluarkan sepatah kata pun. Sudah hampir stres dirinya saat sang ibu mertua ada di sini. Ini baru 3 hari. Bagaimana jika sampai 6 bulan seperti permintaan Bu Marni? Sudahlah. Selepas membentak ibu mertuanya, Rani kembali ke dalam kamar. Menghitung simpanan uang bapaknya pada sebuah kotak khusus yang terletak di bawah kasur, bawah kotak keramik. Hanya tinggal segini. Ini aja baru tanggal 8. Rani mendengkus pasrah. Dia harus memakai kayu bakar jika begini caranya. Menggunakan gas untuk menanak nasi pasti akan cepat habis. Pak Mul, baru pulang, Pak? Kerja jadi sopir ya, sekarang? Duh, pasti banyak duit itu jadi sopir taksi online. Memang setorannya berapa seharinya, Pak Mul? Bu Marni nyerocos saja saat sang besan turun dari kendaraan yang cukup mewah. Pak Mul memang orangnya sedikit cuek. Tidak peduli dengan ucapan orang lain yang membuat suasana hatinya tidak enak. Tahu sendiri jika pertemuan terakhir dengan sang besan di rumah Bu Murni itu malah berakhir dengan perdebatan. Iya, Bu. Hanya sesingkat itu Pak Mul menjawab. Pria paruh baya tersebut kemudian menggendong cucu semata wayangnya dan membawa naik ke atas kendaraan roda 4. Ye, hayan, atung. Seperti biasanya, Sasa meminta Mbah Kakungnya untuk berjalan-jalan. Pak, Sasa mau diajak kemana? Teriak Rani tergopoh dari dalam rumah. Bapaknya itu memang kebiasaan jika ingin membawa sang anak. Game pasti tidak meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Ke rumah Pak D dan Budemu sebentar. Sekalian Bapak mau. Oh, mau mengembalikan mobil itu sama setor harian ya? Potong Bu Marni cepat. Sudahlah, Wan. Biarin aja. Bapakmu mau setor harian itu kepada juragannya. Biarkan anakmu ikut, kalau kesana kan pasti dapat sangu. Imbuhnya, Bu Marni berpikir jika Sasa ikut pasti akan mendapatkan uang jajan. Sebab dulu saat Ansel bersamanya pun kerap kali disuruh ke rumah Pak Desa Songku. Pasti saat pulang, cucunya dari Hilman itu akan diberikan uang jajan sebesar 10.000 rupiah. Dan Bu Marni lah yang akan menjadi tempat investasi bodong bagi cucunya sendiri. Rani hanya bisa melirik kesal. Masih kesal kepada ibu mertuanya, tetapi juga lebih kesal kepada bapaknya sendiri karena terang-terangan membawa mobil mereka ke rumah lama. Dirinya kemudian mendekat ke arah sang bapak yang saat ini bersiap mengajukan kendaraan roda 4. Bapak tuh gimana sih? Kenapa bawa mobilnya ke sini? Tanya Rani berbisik. Ya kan memang motornya ada di sini, Wan. Kamu sih Bapak dari tadi tidak menjawab. Ya sudah jadinya Bapak langsung ke sini. Mau pinjem sama Eko, dia sudah berangkat bekerja shift malam. Mau tak mau, Bapak harus membawa ini ke sini. Pak Mul berbisik lirih. Sementara pandangannya masih mengarah kepada sang besan. Sebenarnya beliau bisa saja mengatakan jika mobil itu adalah kendaraan pribadi miliknya. Akan tetapi, Pak Mul tidak mau gegabah. Ya udah, nanti langsung pulang ke rumah yang baru saja. Rani akan menyusul. Sahut Rani santai. Cara antara rumah lama mereka dengan rumah yang baru hanya berkisar 1 kilometer. Tentu hal yang mudah dan sangat dekat karena hanya perlu menempuh waktu sekitar 7 menit saja perjalanan sepeda motor. Ini kalau anakmu nangis bagaimana? Tahu sendiri jika berjauhan darimu selalu saja menangis dan tidak mau dia seorang lain. Pak Mul menggerutu.
Seminggu ditinggal Rani, Sasa hanya bisa menangis dan dia tidak bisa mengasuh. Sebab yang bisa menjadi pawangnya adalah sang kakak ipar, bibinya Rani. Nanti Rani langsung nyusul. Jangan khawatir, jika nangis belikan saja es krim. Kayak bapak nggak tahu aja apa yang disukai oleh Sasa si nakal itu. Timpal Rani terkekeh. Dia sudah biasa bercanda dengan ayahnya seperti itu. Es krim, selalu saja turuti apa yang dia mau. Apa kamu nggak lihat jika gigi anakmu itu sudah banyak yang berlubang? Kurang-kuranginlah makanan yang manis-manis. Tidak baik untuk... Oke, Pak. Nanti juga akan mengerti saat waktunya tiba. Sasa kan masih kecil, tidak apa-apa, lah. Rani terkikik. Dia sibuk menatap putri semata wayangnya yang tengah asyik memencet-mencet bel pada tengah roda kemudi. Nih, begini nih kalau punya anak satu yang suka sekali membantah. Pak Mul menggerutu saat anaknya kembali membantah. Ya terus, mau gimana kalau cucu bapak yang nakal ini selalu kelojotan jika tidak segera dituruti? Memangnya bapak mau kalau Sasa melakukan itu? Malu-maluin, kan? Daripada nangis, ya mending aku beliin. Rani berkilah. Memang Sasa kerap kali cancam saat permintaan bocah itu tidak langsung dituruti. Ya udah kalau gitu, bapak berangkat dulu. Pak Mul berpamitan, disusul dengan meletakkan cucunya pada kursi samping kemudi. Tidak lupa memakaikan sabuk pengaman khusus supaya bocah berumur 3 tahun tersebut tidak terantuk pada dashboard mobil. Oke, hati-hati, Pak. Rani kemudian melambai ke arah kendaraan roda 4 berwarna putih tersebut yang berlalu meninggalkan pelataran rumahnya. Melihat putri semata wayangnya itu yang membuka jendela dan melambaikan tangan mungil ke arahnya. Seketika rasa kesal kepada ibu mertuanya yang sedari pagi bersarang pada dada, kini menguar entah kemana. Tidak lama kemudian, bapaknya Rani datang lagi dengan membawa kendaraan roda 4 itu. Loh, kok kembali lagi, Pak Mul? Mau lembur ya? Memangnya sama si juragan dibolehkan bawa mobil seharian? Dapat berapa banyak penumpang kalau pulangnya larut malam? Bu Marni bertanya sambil menggeser layar ponsel. Sementara tadinya berselonjoran pada kursi panjang yang berada di teras rumah. Tanpa canggung, wanita tua itu bersikap selayaknya di rumah sendiri. Alhamdulillah pokoknya. Pak Mul menyahut. Pasti cuma 300 ribuan. Biasalah itu. Belum mau seperti sopir taksi online yang sering pamer di media sosial itu yang penghasilannya 3 juta seminggu. Mereka bisa loh sampai mendapat 1,5 juta sehari. Bersih loh itu Pak Mul. Sepertinya Pak Mul harus banyak-banyak belajar dan menggunakan media sosial supaya bisa menggait banyak penumpang. Pengalaman kan penting. Pak Mul pasti belum berpengalaman. Jadi dapatnya sedikit dan sama juragannya disuruh narik lagi. Cibir Bu Marni santai. Pak Mul sampai dibuat geleng-geleng kepala dengan sikap ibu mertua Rani yang memang benar-benar tidak mempunyai sopan santun. Dulu, dia memiliki besan yang sangat sopan dan beradab. Tetapi, menantunya malah menorehkan luka menganga pada hati putri semata wayangnya. Sehingga perpisahan antara Rani dan menantu pertamanya tidak terelakkan. Sesaat sebelum memasuki rumah, Pak Mul menoleh ke belakang saat tetangganya berlarian dan tergopoh datang kepadanya dengan nafas tersengal. Pak Mul! Pak Mul! Rani! Rani! Telung! Teriak lelaki itu. Loh, ada apa ini, Pak? Tanya Pak Mul heran. Itu, Pak, anakku step lagi. Tolong antarkan ke rumah sakit. Aku takut dia kenapa-napa. Pak, ayo cepat. Pinta lelaki tersebut sembari menarik kemeja yang digunakan oleh Pak Mul. Bentar ya, Pak. Aku ke dalam dulu ganti celana. Oke, aku tunggu di rumah. Jangan lama-lama, Pak Mul. Pak Mul segera masuk ke dalam rumah. Loh, Pak, Sasa mana? Tanya Rani dari arah pojok ruangan. Dia memang melakukan aktivitas menjahit di sana. Sasa ada di rumah budemu. Itu ada Pak Sodikin. Anaknya kumat step minta diantar ke rumah sakit. Kamu tolong antarkan.
Ya, kasihan. Tutur Pak Mul sembari melemparkan kunci mobilnya ke arah sang anak. Bapak ingin boker ini? Ya Allah. Oke, Pak. Rani hanya menjawab singkat. Dia lantas menyambar hijab instan yang tergantung pada manekin pajangannya. Beruntunglah pakaian yang dikenakan ini merupakan daftar berlian pembuang dengan bawahan panjang pula sampai semata kaki. Tidak memperdulikan ibu mertuanya yang sedang asyik tertawa sembari menatap ponsel, Rani melenggang pergi dan masuk ke dalam kendaraan. Sayangnya, aksi ibu muda berusia 27 tahun yang tergopoh menuju ke mobil tersebut sintak menarik perhatian Bu Marni. Loh, Ran, kamu bisa menyetir? Heran Bu Marni sembari mendekat ke arah Rani yang hendak menutup pintu kendaraan. Bisa dong, aku kan wanita multi-talent. Sahut Rani ketus. Alah, paling juga mau selfie di dalam mobil orang. Cibir Bu Marni. Dia kemudian berlalu. Namun saat Rani berhasil mengoperasikan kendaraan, dia sangat terkejut. Rani, awas nabrak. Rani, Pekiknya berlarian saat Rani memutar mobil. Kamu itu mbok ya jangan sok-sok EN. Kalau nabrak gimana? Tanya Bu Marni khawatir. Bukan khawatir untuk pada menantunya yang akan terluka, tetapi khawatir dengan mobil yang semulus itu jika sampai lecet. Tentu anaknya pula yang akan mencari biaya untuk mendempul badi indah itu. Asal ibu tahu, aku bisa nyetir. Udahlah, bye. Ini urgent. Loh, Rani. Awas itu nabrak nanti. Raaan. Ya Allah, itu anak. Pekik Bu Marni. Cikit. Rani kemudian menghentikan laju kendaraannya. Dia melirik ke arah belakang. Raut wajah khawatir ibu mertuanya itu membuatnya ingin tertawa lebar. Bu, jangan khawatir. Rani sudah biasa nyetir mobil. Itu memang mobilnya. Seru salah satu tetangga menghampiri nenek lampir itu. Hah? Kamu bercanda? Tidak, Bu. Ini memang mobil Rani. Wan, tunjukin STNK-nya. Wanita yang umurnya sepantaran Rani itu membuat Rani melotot sempurna. Tetapi, ide dari tetangganya ini tidak buruk-buruk amat. Nih, Rani menyodorkan STNK yang memang mobil itu sudah atas namanya. Rani, nggak mungkin. Ini pasti alamatnya aja yang salah atau namanya yang keliru. Ucap Bu Marni menggeleng tak percaya. Kenapa? Iri? Bilang bos. Chapter ke-7. Bu Marni lekas masuk ke dalam rumah. Sore hari itu pula, ia menyalakan kipas anginnya serta duduk pada tepian ranjang. Dadanya bergemuruh hebat. Sangat terkejut jika menantunya memiliki kendaraan roda 4. Kenapa Hilman bohongin aku sih? Masa hal sebesar ini dia nggak bilang? Tengsin aku kalau begini di depan Pak Mul. Bu Marni menggerutu. Jemati keriputnya itu menggulir layar ponsel. Dia hendak mengabari sang anak bungsu seraya berselonjoran. Tak peduli saat besannya ada di rumah ini, yang penting dia bisa mengabari Hilman. Cukup lama panggilan telepon itu terabaikan. Barulah saat panggilan keempat, Hilman menyahut. Halo, Bu? Ono opo maneh? Hilman bertanya kepada sang ibu melalui sambungan telepon yang baru tersambung. Menanyakan jika ada apa lagi Bu Marni menghubunginya. Hei, Man. We ngerti ora? Rani punya mobil. Loh, Man. Nyapo awakmu kira tahu omong? Tanya Bu Marni. Hilman yang baru saja selesai bekerja dan beristirahat sambil meminum es pun sontak terhenyak. Maksud ibu apa? Tanyanya. Kenapa sang ibu memberitahukan jika Rani mempunyai mobil? Apa tidak salahkah pendengarannya? Rani itu loh, Man. Punya mobil dia. Ibu tadi kaget banget, Man. STNK mobilnya atas nama dia loh. Duh, kamu ini gimana? Masa juga nggak tahu sih?
Tanya Bu Marni sedikit menyalahkan anak bungsunya. Ibu jangan ngarang deh. Nggak mungkin. Bener, Man. Ih, kamu nggak tahu tadi. Tetangganya aja belangiti mobil milik Pak Mul. Man, kamu ini jadi mantunya mau seorang ngerti belas toh? Piye tiki? Gerutu Bu Marni kesal. Dia merasa dibohongi kali ini. Ibu nggak bohong, kan? Tanya Hilman lagi. Tenan, Man. Dia tadi nyetir sendiri. Bisa loh, kenceng malah jalannya. Ibu takut tadi nabrak. Tapi nggak, Rani nyelonong pergi gitu aja. Duh, Man kamu itu loh. Istri punya mobil kok malah kerja sih? Harusnya kamu di rumah aja, Man. Bok belajar nyetir gitu, loh. Kamu jadi naik pangkatin, Man. Kerja sopir taksi online itu gajinya gede loh, Man. Kamu keluar aja dari pabrikmu. Nanti bisa itu pinjam mobil bapak mertuamu. Tinggal setorkan hariannya. Itu ditok-tok, ada yang dapat 3 juta seminggu, Man. 3 kali 4 sebulan, 12 juta. Kayak kamu, Man. Gi, pulang. Seperti biasa, Bu Marni akan menjadi kompor dan heboh sendiri. Hilman lantas menutup telepon sepihak. Dia termenung sambil menghabiskan es soda yang dibelinya pada warung dekat pabrik. Mobil yang mana? Kenapa Rani nggak pernah bilang sama aku? Tanya Hilman berkecamuk. Selama 3 tahun bersama menjalin kisah kasih, dia memang tak pernah mengetahui jika sang istri memiliki kendaraan roda 4. Terkejut? Pasti saja. Sebab istrinya itu tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Pakaian pun tak pernah aneh-aneh. Biasa saja dan tidak pernah membicarakan jika mempunyai mobil. Bahkan, ucapan ibunya yang mengatakan jika Rani bisa menyetir pun cukup membuatnya merasa sedikit minder. Rumah bapak mertuanya itu memang tergolong mewah untuk ukuran orang desa terpencil. Dia tahu jika Pak Mul, mertuanya itu memiliki usaha di bidang pertanian dengan menggarap lahan banyak. Tak tahu menahu jika sang istri. Kenapa dia nggak ngomong sama aku sih? Gerutu Hilman tampak kesal pula. Pantaslah ibunya antusias. Dia pun juga ingin tahu lebih lanjut. Selama ini pula Hilman tak pernah bersosialisasi dengan para tetangga. Sebab, ya, dia bekerja dan hanya pulang sebulan sekali. Itu pun dulu hanya bertandang ke rumah istrinya 1 bulan sekali pula. Mana pernah dia bercengkerama dengan tetangga sekitar? Beberapa minggu kemudian, sikap Bu Marni tampak lebih lembut daripada biasanya. Dan pagi ini, Rani cukup terkejut dan merasa tak enak hati karena sikap ibunya yang berlebihan. Pukul 6 pagi, makanan sudah siap sedia di atas meja. Lauk, nasi panas, dan juga kopi hitam milik Pak Mul sudah terhidang rapi di atas meja. Soal magic cam, lupakan. Akhirnya Rani membeli yang baru beberapa waktu lalu. Yuk sarapan, Wan. Ibu udah masak sambal bawang, tempe, dan telur ceplok. Yuk, Pak Mul. Sekalian. Ajaknya. Bu Marni juga menyiapkan air mineral dakan 4 gelas. Bahkan, sikapnya dengan Sasa cenderung lebih lembut. Mertuamu itu kesambat Epi, Wan. Tumben 2 hari ini, baik? Celetuk Pak Mul. Sedikit berbisik saat besannya memilih untuk membangunkan Sasa di kamar depan. Mboh, Pak. Palingan juga baru dapat hidayah. Jawab Rani. Kendati tinggal serumah, tak biasa Pak Mul makan dalam satu meja begini. Apalagi ada besannya, ya lebih baik dia sarapan di kursi dekat kambing. Meski sedikit bau, dia tak akan merasa sungkan dengan sang besan. Loh, Pak Mul, arep ngendi toh? Tanya Bu Marni saat melihat besannya beranjak dari sana sambil membawa makanan dalam piring. Ayo sarapan bareng. Ponsa sungkan? Ajaknya lagi. Makan di luar, Bu Marni. Monggo sekecakaken. Ucap Pak Mul seraya berlalu. Sebenarnya dia tak nyaman dengan hadirnya sang besan di sini. Dirinya merasa asing di rumahnya sendiri. Terbiasa menonton bola setiap malam, namun kali ini TV dan ruang keluarga dikuasai oleh besannya sendiri.
Setiap siang sampai sore hingga malam menjelang dan subuh datang, Bu Marni tak hentinya berada di depan TV. Mau mengusir, dia tak enak dengan Hilman. Maka dari itu dia memilih mengalah. Pukul 4 sore, suara deru kendaraan bermotor yang terparkir di halaman itu menarik atensi Rani yang tengah mendandani Sasa selepas mandi di kamarnya. "Ayah, ayah!" seru Sasa girang saat mendengar suara salam dari luar sana. Meski belum memakai bedak, bocah kecil itu berlarian menyambut ayah sambungnya ke pintu masuk. Memang sejak kecil Sasa jarang bertemu ayah kandungnya. Yang dia ketahui hanyalah Hilman. "Hai, Princess. Udah cantik. Mau beli es krim?" tanya Hilman berinisiatif. Sebagai seorang suami yang jarang pulang, tentu rasa rindu kepada Rani tak terbendung. Hafal akan sifat Sasa yang selalu lama saat membeli es krim di warung depan rumah, maka kesempatan itu digunakan Hilman untuk, "You know lah." "Mas tumben pulang?" ucap Rani dengan terengah selepas bertukar peluh selama 10 menit dengan sang suami. "Ya, Dek." Hanya itu saja yang dikatakan Hilman. Rani segera membersihkan tubuh dan beranjak dari kamarnya untuk mandi dan menunaikan kewajiban. "Bapak kemana emang?" tanya Hilman lagi. Dia ingin to the point saja bertanya perihal mobil kepunyaan keluarga sang istri. Namun tak enak juga, mengingat jika di depan sana tak ada kendaraan roda 4 yang dimaksud oleh ibu kandungnya, maka Hilman pun penasaran. "Bapak ke rumah saudara, Mas?" Rani menjawab ketus. Dirinya tahu jika Hilman akan bertanya perihal mobil. "Pasti ibu sudah ngadu ke Mas Hilman," batin Rani. "Pasti ibu juga uang nyuruh Mas Hilman pulang. Cih!" ucapnya berkeluh kesah dalam hati. Sudah 2 hari Hilman berada di rumah. Dia tak melakukan apapun selain memainkan game dan game lagi. Sampai jengah Rani dibuatnya. Kata lelaki itu untuk menghilangkan rasa suntuk. Tapi, apakah sampai seharian penuh dan lupa mandi? Ia hanya bisa menggeleng. Terlebih malam ini, Hilman membuat Rani sedikit meradang. "Loh, Mas, ini sudah pukul 7 malam. Loh, Mas memangnya nggak balik kerja ya? Biasanya habis maghrib Mas sudah berangkat." Tanya Rani heran. Jarak antara rumah dan tempat kerja sama suami memang cukup jauh. Berkisar 4,5 jam perjalanan. Biasanya minggu malam begini, suaminya itu akan berangkat kembali ke kota. Karena sesampainya di sana, Hilman bisa tidur lebih dulu sebelum berangkat bekerja. "Enggak, Ran. Mas sudah berhenti kerja kok," jawab Hilman sembari memainkan game yang berada di ponsel. Dia tak menoleh, hanya fokus pada layar ponsel yang menampilkan gambar perang-perangan. Tahu kan aplikasi apa? Yups, ML. Gandrung sekali Hilman dengan game tersebut sejak 3 tahun lalu. Entah apa yang disukai. Rani pun tak mengerti. "Memangnya Mas dipecat, gitu ya?" Rani sedikit terkejut dengan ucapan suaminya. Berhenti dan diberhentikan itu merupakan 2 hal yang sangat berbeda. "Ya gitulah pokoknya, Dek. Mas mau menikmati masa libur ini. Jarang-jarang kan Mas ada di rumah. Kamu kok kayaknya nggak suka gitu sih Mas ada di rumah? Nggak suka ya Mas kelonin tiap malam?" Sahut Hilman santai. Dia menaik turunkan alisnya ke arah Rani. Kedua mata Rani terbelalak mendengar jawaban itu. Tidak hanya terkejut dengan jawaban Hilman saat ini, tapi tidak menyangka saja jika Hilman bisa berpikir begitu. Jika biasanya Hilman akan mencari pekerjaan lain setelah dikeluarkan dari tempat kerja, namun kali ini suaminya terlihat sedikit berbeda. Ada apakah gerangan? Rani sedikit curiga pemirsa. "Terus, masalah utang kita ke Tante Ayu gimana? Mas yang 5 juta itu sama binganya? Kalau nggak kerja, bayarnya pakai apa?" Resah tentu saja ada. Bayar pakai daun kah? Atau dia harus nyepet saja? Arg. Mengingat kondisi ekonomi mereka yang sedang tidak baik-baik saja,
Harusnya Hilman giat bekerja untuk melunasi semua hutangnya dengan segera. Ya nggak gimana-gimana. Nanti Mas pikirin, Dek. Kali ini Mas mau tempur dulu. Bikinin kopi deh. Untuk urusan itu, udah kamu pokoknya tenang aja. Mas sudah tahu jalan keluarnya kok. Hilman terkekeh pelan. Dia masih fokus tengkurap di atas kasur sambil memainkan ponselnya dan sesekali bersorak. Pikiran Rani seakan sudah bisa menebak isinya lewat kata tenang aja yang turut menyertai. Apa maksud Mas Hilman saat ini? Kenapa dia bisa santai saat memiliki hutang yang sangat banyak? Apa ada tabungan yang disembunyikan udah dariku, yang masih cukup untuk melunasi hutang-hutang itu? Ah, tapi sepertinya tidak. Kemarin saja uang bekanjaku diminta lagi 50. Ada apa sebenarnya? Kok Mas Hilman berubah gini sih? Haish. Rani hanya bisa membutin dalam hati. Dia kemudian membawa langkahnya keluar kamar kembali. Namun, sesampainya di ambang pintu, hatinya mendadak panas dengan ucapan sang suami. Mas kan bisa kerja di rumah, Wan. Mas tahu kok apa yang kamu pikirkan. Nanti pinjam mobil Bapak, ya? Mas mau daftar jadi sopir taksi online. Tegas Hilman tempat canggung. Dagu lelaki itu masih terganjal oleh satu guling besar. Sehingga nada suaranya sedikit serak. Akan tetapi, Rani tentu bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh suami tersebut. Dep, dep, dek. Janting Rani terpompa 2 kali lebih cepat. Aliran darahnya memanas. Nah, kan, apa yang dikatakan Rani kemarin menjadi kenyataan. Tetapi sebisa mungkin dia mencoba untuk bersikap tenang, meski dadanya sangat bergemuruh. Sepertinya Mas Hilman sudah terpengaruh ucapan ibu. Baiklah kalau begitu, aku juga akan bermain dengannya. Rani membatin sembari menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan untuk membuang rasa sesak yang terus menjalar memenuhi rongga dada. Setidaknya dia tahu apa yang harus dilakukan olehnya. Ini tidak boleh dibiarkan. Bukannya tidak rela jika mobil miliknya harus dikendarai oleh sang suami. Tetapi, dia tidak rela jika mobil tersebut digunakan untuk mencari uang dengan cara seperti itu. Hilman itu mempunyai wajah yang cukup tampan meski usianya sudah memasuki 32 tahun. Dengan menggunakan mobil, bisa saja lelaki itu kepincut dengan wanita lain. Wanita mana yang akan menolak pesona mantan duda tampan itu? Dengan adanya mobil, wanita manapun akan langsung tertarik. Rani tidak mau dibodohi dan dimanfaatkan. Ya, meskipun pada akhirnya Hilman bekerja untuk menafkahi dia, Sasa dan juga Ansel, tetapi mengingat wanti-wanti dari Pak Mul supaya mobil itu tidak sampai digunakan orang lain pun seketika membuat Rani harus berpikir 2 kali. Meski orang dekat, dia tak boleh lalai dalam hal ini. Tak boleh dimanfaatkan. Entahlah, itu pikiran buruk Rani saja yang tiba-tiba melintas. Atau pikiran banyak orang juga begitu? Kalau kalian gimana, guys? Khawatir nggak? Jelas pasti risau gitu ya kan? Melepaskan hal besar untuk dipegang Hilman bukan hal yang baik menurut Rani. Ini masih pikiran buruknya sendiri. Entah apa yang dipikirkan orang-orang di luar sana. Kamu setuju kan, Adek? Hilman kembali bertanya saat sang istri tiba-tiba diam beberapa saat. Barulah dengan begitu, Hilman duduk dan menatap Rani secara lekat. Tapi, Mas, itu mobil Bapak, loh. Aku tidak bisa meminjamkannya sembarangan. Jelas Rani, memang benar-benar salah keputusan sang ayah yang ingin membuat panas hati ibu mertuanya itu. Sesaat, Rani mengutuk aksi bapaknya. Di mana rahasia itu sudah tersimpan rapat-rapat, ini malah dibongkar dan pasti akan menjadi masalah baru untuknya. Loh, kenapa begitu, Dek? Aku kan suamimu. Aku bukan orang sembarangan. Kamu kok gitu sih, Dek? Nggak percaya sama, Mas? Seketika, Hilman menaikkan intonasi suaranya. Kening terlipat dan ia menyugar rambut ke belakang. Menyudahi acara main game dalam ponsel miliknya. Meletakkan di atas kasur. Bukannya gitu. Tapi itu mobil milik Bapak, Mas. Kalau Mas mau, ya minta izin saja sama Bapak sana.
putus Rani dengan dada yang sedikit panas. Saat ini dia benar-benar salah mengambil keputusan. Memasukkan ibu mertuanya ke rumah Pak Mul saja menurut hitungan Jawa, itu tidaklah baik. Duh, Dek, kalau sama Bapak, aku nggak enaklah ngomongnya. Kamu yang bilang, ya? Tanya Hilman setengah memaksa. Tapi aku nggak akan ngizinin kalau Bapak juga nggak izinin, Mas. Bas bilang aja sendiri. Jelas Rani yang kesal. Tenang aja, Mas akan setor setiap harinya kok dan Mas janji mobil itu nggak akan lecet sedikit pun. Yakin Hilman kepada sang istri. Sebenarnya Rani cukup berat untuk mempercayai kata-kata lelaki yang berada di hadapannya ini. Mengingat kebiasaan sang suami yang cuek terhadap barang-barang kepunyaan. Untuk urusan HP saja, Hilman bisa membanting. Itu kadang saat kalah dalam game. Apalagi ini soal mobil. Jangan-jangan kalau lelaki itu marah, mobilnya akan menjadi sasaran. Iya kalau pulang dalam kondisi baik-baik saja. Kalau tidak lalu bagaimana? Hilman jarang sekali bisa merawat benda-benda kepunyaannya dengan baik. Pada akhirnya, Rani dan Pak Mul menyetujui saja usulan Hilman. 1 bulan pertama, setoran cukup banyak dan lancar. Tetapi untuk bulan kedua dan ketiga, Hilman malah sering tidak pulang sama sekali serta setoran macet total. Alasannya simpel, yaitu para penumpangnya meminta untuk menyewa mobil itu selama seminggu. Bahkan, Bu Marni saja yang berniat mencari kontrakan pun tidak bisa dihubungi sama sekali. Entah di mana rimbanya wanita super duper cerewet itu saat ini. Hal ini semakin membuat Pak Mulyono berang. Ran, suamimu itu kemana? Sih, Bapak jadi was-was ngene lo malahan. Ucapnya dengan nada yang cukup tinggi. Seminggu ramole. Iki jen bojomu gendakan karo wedokan Leo tau poti, Wan? Mosok awakmu ki ora curiga belas? Pak Mul bertanya. Menduga jika sang menantu memiliki kekasih gelap di belakang Rani karena memiliki uang banyak. Bertanya apakah Rani curiga atau tidak. Apa yang dipikirkan bapaknya memang sudah sejak lama dirasakan oleh Rani. Setiap suaminya pergi seminggu dan tak pulang, hatinya diliputi keresahan tak berujung. Wan, piye tiki kok malah menengai? Tanya Pak Mul semakin marah. Anaknya itu hanya diam saja dan tak menyahut keresahannya sama sekali. Lelaki yang berusia separuh abad itu tampak mondar-mandir di dalam rumah. Beruntunglah kali ini sang besan sudah tidak berada di sana. Sehingga pria itu bisa berkata sesuka hati tanpa perlu canggung seperti dulu. Aku nggak tahu, Pak. Kan izinnya Mas nganterin orang liburan ke Malang 1 minggu ini. Rani mengucap dengan nada keresahan. Apa yang dipikirkan oleh bapaknya itu juga cukup mengganggu pikiran. Was-was dan takut saja terjadi sesuatu. Bukan suudzon, tapi sudahlah, kalian pasti mengerti ya kan? Ini nih, dia itu pandai sekali merayu Bapak. Perasaan Bapak mulai nggak enak, Ran. Kamu emangnya nggak tahu di mana keberadaan Hilman saat ini? Tanya Pak Mul tampak gusar. Dia mondar-mandir tidak jelas sedari tadi di ruang keluarga. Dia nggak ngabarin sejak semalam, Pak. Sahutnya. Rani hanya bisa diam dan menggigit kukunya. Resah dan gelisah mulai melingkupi hati. Dia kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil ponsel miliknya. Mengetikkan sesuatu di dalam laman pencarian Mbah Google. Cukup lama dia menatap layar ponsel. Sampai suatu ketika, bibirnya mencebik ke atas dan matanya memerah. Dadanya kembang kempis menahan gejolak amarah. Astagfirullahaladzim! Ujar Rani menutup mulut. Telapak tangan kanannya kemudian mengusap wajah dengan kasar. Ini tidak dapat dibiarkan. Hilman membuka matanya dan menatap langit-langit kamar. Alarm yang berbunyi nyaring siang ini dimatikan olehnya. Pemuda itu masih berbaring sambil mengecek pesan chat yang masuk dalam ponsel miliknya. Semalam akhirnya dia bisa tidur tanpa terbangun. Perjalanan antara Malang dan Bromo cukup jauh. Sehingga sesampainya di sana, ia langsung bisa mengistirahatkan diri. Akan tetapi,
Bukan berarti saat dia bangun akan merasa segar seperti sebelumnya. Energinya terasa dikuras habis dan tidak terisi sama sekali. Ya, malam tadi dia baru saja menghabiskan detik-detik penyatuan dengan sang mantan istri, Salah. 2 kali sampai keduanya menggelepar lemas. Kendati Ansel sudah terlelap di kamar sebelah, mereka tetap melakukannya lagi saat itu. 2 orang yang saat ini berkubang dalam dosa perzinahan itu tampak nyaman terlelap satu sama lain. Sekaan tak ingat Tuhan mereka yang senantiasa terjaga dan selalu mengawasi umatnya. "Sel, bangun! Udah siang, nih!" Seru Hilman seraya merapatkan selimut untuk menutupi tubuh polosnya. "Mas, kamu kok udah bangun lagi? Sih!" Salah meraba area bawah mantan suaminya itu. "Kan kalau tidur satu kepala, bangunnya memang sering 2 kepala, Sel!" Hilman terkekeh. Tanpa rasa canggung mereka bersikap, layaknya suami istri. Setelah kesadarannya terkumpul sempurna, Hilman kemudian menyeret langkah menuju kamar mandi. Setelah membasuh wajah, dia menatap pantulan wajahnya pada cermin yang gak berada di atas wastafel. Banyak tanda kemerahan yang disematkan Salah pada tubuh Hilman. Dada, leher, dan yang lainnya. Melihat hal itu, seketika dia mengingat Rani yang berada di rumah entah sedang apa siang ini. Setitik rasa bersalah mulai timbul pada dada serta sedikit mencubit hati kecilnya. Bibir berulang kali berkata maaf dan mengagungkan rasa sesal yang mendalam. Namun, saat Salah masuk ke dalam bilik kamar mandi tersebut, dia menarik atensi dan fokus kepada sang mantan istri. Setelahnya, mereka mandi bersama dan saling menyabuni satu sama lain. Sementara itu di lokasi yang sama, Hilman, Sasongko, Murni, dan juga Marni saling duduk di sebuah meja dan berbincang. "Ibu seneng kalau kamu balik sama Salah begini. Kita bisa healing sekeluarga. Sering-sering aja ngajak kita, Sel. Ibu seneng kok." Wajah tuanan mengeriput itu tersenyum mereka. "Ya kan? Ansel juga seneng, kan?" Imbuinya bertanya kepada sang cucu. "Hem." Ansel pun menyahut tipis. Dia tak mengindahkan anggota keluarganya yang berjumlah 6 orang itu berdiskusi di sebuah ruangan kecil. "Hilman udah punya mobil loh, Sel. Jadi jangan sungkan. Ajak aja jalan," ucap Bu Marni mengimbuhi. Seakan dia mendukung aksi putranya untuk berselingkuh. Tidak mengaca jika mobil yang dikendarai oleh putranya itu merupakan milik sang besan. "Mobilnya harga berapa, Mas? Mahal ya?" tanya Salah yang seketika membuat Hilman tersedak. Uhuk, uhuk. Pelan-pelan, Mas." Salah menyodorkan satu minuman dingin ke arah Hilman. Wajah pria itu mendadak merah, matanya berair sebab terpongkal, karena batuk tak berkesudahan sampai 1 menit lamanya. Setelah mereda, barulah Hilman menjawab. 130-an. Masih nyicil kok, katanya pelan. Dia saja tak tahu harga mobil mewah itu berapa. Hanya menjawab asal. "Oh, nggak apa-apa, Mas. Yang penting punya." Salah tersenyum. Setelahnya, ketiga orang tersebut saling berbincang dengan anggota keluarganya yang lain. Sementara yang lain sibuk berbicara seputar pekerjaan. Pukul 3 sore, Hilman pulang. Jarak antara Bromo sampai rumahnya di Jawa Tengah itu cukup jauh. Memakan waktu sekitar lebih dari 10 jam lamanya. Apalagi jika bukan Hilman yang sedang tak mempunyai saldo dalam metolnya. Ya, pemuda itu kesini juga dibiayai oleh Salah. Apalagi Pak Lex Sasongko serta Murni mendukung kedekatan keduanya lagi. Selepas memulangkan Salah, Hilman dan Bu Marni akan kembali ke rumah. Rumah Rani tentunya. Mereka mana memiliki rumah lagi? Pukul 3 pagi, Bu Marni dan Hilman sampai di kediaman Pak Mul. Selepas memarkirkan kendaraan roda 4 itu di tempat semula, tanpa rasa bersalah Hilman masih memiliki nyaki untuk kembali pulang. "Wan, Mas pulang!" seru Hilman seraya mengetuk pintu.
Rani yang tahu pun hanya bisa berdiam diri di kamar. Ia lantas mematikan ponsel dan mengintip melalui jendela saja. Masih sangat kesal, namun kali ini dia harus memberi pembalasan yang cantik kepada dua orang itu. Rani, Mas, pulang nih. Buka pintunya, dong. Serunya lagi. Hilman masih mengetuk pintu sampai berpuluh menit lamanya. Sesekali matanya melongok ke dalam kaca hitam. Tak terlihat apapun selain ruangan gelap dan gorden menutupi pemandangan. Bu Marni pun tampak menggerutu. Karena lelah dan letih, dia pun terpaksa tidur dalam posisi duduk di salah satu kursi bersama sang anak bungsu. Bagus, akhirnya kalian tertidur. Rani membatin. Selepas memastikan jika mereka sudah terlelap, dia lantas keluar menggunakan jendela yang berada di tembok kamarnya itu untuk menyelinap menuju teras rumah. Wanita muda itu bahkan tidak berpikir dua kali untuk melancarkan aksi ini. Matanya menatap lurus kepada dua manusia yang benar-benar sangat menjengkelkan. Berharap jika hal yang akan dilakukannya setelah ini adalah solusi dari segala masalah. Apalagi saatnya melihat tanda merah di area leher sang suami, Rani semakin meradang. Dugaan yang semakin tepat mengarah ke sana. Tapi, dia tidak boleh gegabah. Untuk memberi pelajaran kepada lelaki itu, harus benar-benar bermain dengan sangat rapi dan juga terperinci. Jika hanya digigit oleh seekor nyamuk, tanda merah pada leher Hilman tidak akan sebesar itu. Di mana kunci mobilnya diletakkan? Gumam Rani sembari mengecek satu persatu kantong jaket dan juga telah memiliki suaminya itu. Sampai beberapa puluh detik kemudian, barulah Rani menemukannya. Ini dia. Rasakan pembalasanku nanti, Mas. Batinnya penuh kemenangan. Segera setelah mendapatkan apa yang dimau olehnya, Rani bertugas menjalankan rencana. Beruntunglah halaman rumahnya yang tersusun dari paving block itu memang dibuat miring ke depan. Sehingga dengan menarik tuas rem tangan, kendaraan roda 4 milik bapaknya itu menggelinding ke belakang. Beruntung pula, jalanan itu juga landai ke arah kiri dan memudahkan wanita itu untuk mengamankan mobil miliknya tanpa menyalakan mesin. Ya, Rani memang sudah menjual mobil tersebut. Si pembeli sudah mentransfer uang muka sebesar 10 juta rupiah semalam. Dan pagi-pagi buta ini pula, dia harus meminta sisanya sebelum ketahuan oleh Hilman dan juga Bu Marni saat fajar menyingsing nanti. Nih, bos mobilnya. Sisanya transfer aja, ya. Pintar Rani. Dirinya memang menjual ke tetangganya yang cukup kaya raya. Seorang pemilik PT yang terkenal di desanya. Soal harta jangan ditanyakan, lelaki berstatus duda anak 3 tersebut memiliki semuanya. Bahkan saat Rani meminta harga tinggi untuk mobilnya, pria itu tidak menawar sama sekali. Malah menawarkan diri untuk menjadi suami Rani saja. Ah, lelucon macam apa itu? Cek M-Banking. Aku sudah mentransfer semuanya, Wan. Pria bernama Ridwan yang diperkirakan berusia 40 tahunan tersebut memang mengincar Rani sejak dulu. Tapi, Rani memang sulit didapatkan dan malah salah memilih jodoh lagi. Ya kan dulu Rani janda. Harta Ridwan yang banyak serta anggota keluarga yang terpandang tak membuat Rani silau. Justru insecure saat berulang kali duda anak 3 itu meminangnya. Tak mau jika bersanding dengan pria super duper kaya. Apalah arti dirinya untuk lelaki itu jika menikah betulan? Jangankan janda sepetinya, gadis ting-ting pun didapatkan. Secara, uang Ridwan sangat banyak. Ibarat kata tinggal tunjuk, lalu apa yang diinginkan akan didapatkan dengan segera. Bukan lantaran itu saja. Anak pertama Ridwan yang sudah berusia 20 tahun itu membuat Rani tak mau memiliki anak sambung. Tahu kan jika banyak kejadian yang, sudahkah? Lupakan. Sudah, Mas. Tapi, loh, ini uangnya kelebihan 50 per ribu ini. Bentar. Aduh, Mas Ridwan pasti salah pen. Itu uang jajan untuk Sasa, Wan. Pria itu memotong cepat. Uang jajan? Tanya Rani dengan debaran dada tak menentu. Ya.
Singkat Ridwan menjawab. Tawaranku yang dulu masihlah sama, Ran. Kali aja kamu berubah pikiran. Nah, kan? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Memberi dan menerima memang sepaket komplit. Bos besar itu memberi dengan meminta imbalan pula tentunya. Oke, Mas. Makasih, ya. Mas mau aku repotkan malam-malam begini? Rani tersenyum canggung. Dia merasa tak enak dan segera berpamitan. Setelah ini, Rani akan mengembalikan uang 500.000 yang diberikan Pak Ridwan itu cuma-cuma. Beruntunglah lelaki itu tidak ambisius seperti yang tertera pada novel-novel romantis. Ingin memiliki segala sesuatu, namun juga menghalalkan segala cara. Tapi Rani akui jika Ridwan tak seperti itu. Entah jika belum. Sorot sinar sang surya mentari telah meninggi. Dua insan manusia yang terlelap itu pun akhirnya terbangun akibat silau karena rumah Rani yang menghadap ke timur. Loh, Man, udah pagi. Seru Bu Marni. Hilman mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya. Pintunya belum dibuka, ya Bu? Tanya Hilman yang segera beranjak dari kursi. Rani, Mas pulang. Rani. Bukan lagi mengetuk, kali ini Hilman menggedor supaya seseorang di dalam rumah sana mendengarnya. Pada akhirnya, usaha Hilman membuahkan hasil setelah cukup lama menggedor pintu. Lama amat sih, adek. Gerutu Hilman saat pintu terbuka lagi. Rani tak menyahut. Dia berlalu begitu saja. Sebab dia pun juga baru saja terlelap selepas azan subuh berkumandang. Hilman dan Bu Marni membawa tas masing-masing. Belum menyadari jika mobil yang ditumpangi keduanya tadi sudah tak terparkir di halaman. Ibu mau tinggal di sini lagi? Tanya Rani dengan nada ketus. Saat ini, mereka tengah sarapan bersama di ruang keluarga. Bukan sarapan bersama. Melainkan Bu Marni dan Hilman menyusul Rani selepas membawa makanan dari meja dapur sana. Him, ibu betah di sini kok. Jawab Bu Marni santai. Rani hanya mencebik. Dia sengaja tak mau bertanya lebih dulu kepada suaminya. Sebab masih kesal. Tapi jika menunggu itikat baik dari Hilman, sepertinya mustahil. Dek, uang kamu masih, nggak? Pertanyaan tersebut membuat Rani seketika melengok dan menghentikan aktivitasnya manakala menyuapi Sasa. Uang? Iya, Mas pinjem deh 500 saja. Kamu pasti punya simpenan, kan? Pinjem, antara Mas balikin. Jahitanmu kan mauan lancar. Hilman menyahut dengan tanpa rasa berdosanya. Rani menghela napas panjang sebelum berkata kembali. Aku tuh heran sama kamu, Mas. Kamu kan katanya kerja. Kemana uangmu selama ini? Sebelum Hilman menjawab, Rani mulai mencerca kembali. Mas itu udah gak setor sama bapak 2 bulan. Aku hanya Mas kasih 2 juta selama 2 bulan. 2 bulan loh, Mas. Dan Mas tanpa rasa bersalah malah minta ke aku lagi 500.000. Lalu uang Mas itu kemana selama ini? Mas gak nyetor, gak pula pernah pulang selama seminggu terakhir. Mas mikir gak sih? Uang 2 juta mana cukup untuk kebutuhan 2 bulan, Mas? Sudah tak dapat lagi menahan gejolak amarah yang meledak-ledak. Dadanya memanas. Menahan sekuat hati supaya tak menangis meratapi nasib ini. Andai saja tak menyambung hidup dengan menjahit, uang dari Hilman tentu kurang. Menyesalkan sekarang karena telah memilih suami, Hilman lupa diri selepas mengetahui dirinya yang memiliki mobil. Ya kan kamu bisa ngatur, Ran. Biasanya juga gitu kan? Lagi, kali jawaban Hilman tak membuat Rani puas. Jujurlah, Mas. Uang Mas kemana selama ini? Sarkas Rani ingin tahu. Kan uangnya untuk bayar hutang sama Tante E. Yakin? Potong Rani cepat. Iya, Ran. Kamu kok nggak percayaan gitu sih? Tanya Hilman menyelidik. Rasa lapar yang menggebu kini menguar seketika. Bukan nggak percaya.
Udah deh, Wan. Masalah uang aja diributin. Tiap bulannya Hilman masih ngasih uang kan? Kenapa repot sih? Tanya Bu Marni sesantai mungkin. Rani lantas pergi dari sana. Pagi-pagi begini, dia tidak mood berdebat. Namun mengode sang suami untuk mengikuti kemana arah dia pergi. Wan, Mas nggak maksud untuk? Sekarang aku tanya, uang Mas itu larinya kemana? Apa memang benar untuk membayar cicilan hutang sama Tante Ayu? Potong Rani cara cepat keduanya duduk di atas kasur empuk. Namun, tanggapan Hilman justru di luar dugaan. Dia membentak kata-kata Rani dengan cepat. Wan, kamu itu kenapa sih nggak mau percaya sama aku? Kenapa uang gitu aja harus dipermasalahkan? Uang gitu aja Mas bilang? Rani mencelos. Lagi-lagi dia hanya bisa menghela napas panjang. Aku hanya bertanya baik-baik. Kenapa Mas malah membentakku seperti itu? Sebagai seorang istri, aku wajib tahu dong bagaimana keuangan suamiku saat jauh dariku. Apa aku salah jika ingin tahu bagaimana Mas manage keuangan? Hilman membentak. Jelas salah. Karena kamu terlalu ikut campur, Wan. Ikut campur kata, Mas. Kenapa malah jadi seperti ini? Bukannya dulu Mas selalu terbuka sama aku. Kenapa saat ini terkesan sembunyi-sembunyi? Emangnya apa yang sedang Mas sembunyikan? Aku tahu Mas belum pernah membayar cicilan hutang sama Tante Ayu. Sarkas Rani telak. Meski pada awalnya Tante Ayu berkata sudah, namun Rani menghubungi dengan nomor lain dan kebenaran itu terkuak akibat Tante Ayu yang memang tidak bisa menutup mulutnya. Wanita yang pernah merendahkan Rani itu keceplosan beberapa hari yang lalu. Loh, jadi kamu menelpon Tante Ayu? Gugup, Hilman tidak tahu harus mencari alasan apa kali ini. Karena buangnya selama 2 bulan sudah habis untuk berfoya-foya dan juga jalan-jalan bersama mantan istrinya. Iyalah, Mas. Karena aku sudah yakin alasanmu akan seperti itu lagi. Kenapa memangnya? Takut ketahuan kalau Mas belum bayar? Terka Rani dengan nada tinggi. Hilman hanya bisa terdiam. Dia memutar otak dan ingin mencari alasan lagian kali ini. Aku hanya meminta kejujuranmu, Mas. Bukankah hubungan kita selama ini selalu dilandasi dengan kejujuran selama 3 tahun terakhir? Kenapa akhir-akhir ini Mas malah jadi berubah? Rani melunak. Dia menepis rasa sakit karena bentakan itu jauh-jauh. Masih berusaha memperbaiki keadaan dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Bahkan, Rani saja belum mengungkit masalah GPS mobil dan juga lokasi ponsel milik Hilman yang kemarin terdeteksi di kawasan sekitar Bromo. Padahal suaminya itu mengatakan jika sedang ada rental mobil ke Malang. Dia ingin menyelesaikan masalah satu persatu. Akan bertanya kembali setelah masalah pertama ini selesai. Alah, kamu itu nggak tahu apa-apa, Wan. Hilman mencoba berkilah dengan cara menepis tangan istrinya dan beranjak. Kenapa kamu nggak diam aja kayak dulu? Kamu itu berubah semenjak tinggal di sini lagi. Apa semua ini karena bapak yang mempengaruhimu dan berpikiran yang tidak sama aku? Ucap Mia membalikkan keadaan. Rani menjadi ragu dengan ucapan suaminya. Berarti dugaannya benar jika Hilman memang berbuat sesuatu belakangnya. Kenapa Mas malah bawa-bawa bapak sih? Tak terima jika bapaknya dibawa-bawa dalam hal ini. Karena apapun yang terjadi, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Mul. Beliau malah terkesan sangat bersabar menghadapi sikap Hilman dan juga besannya yang super nyentrik binti aneh itu. Ya iyalah, kamu dulu gak pernah membangkang seperti ini. Tapi setelah tinggal bersama bapak lagi, kamu malah berubah menjadi istri yang sulit diatur. Tunjuk Hilman ke wajah istrinya dengan mata memerah serta rahang mengetat. Sulit diatur? Sulit diatur dalam hal apa, Mas? Mas ngasih uang 2 juta untuk 2 bulan, aku hanya diam meski itu sangatlah kekurangan. Itu malah lebih sedikit dari jatah bulanan yang aku dapatkan sebelum kembali ke rumah ini, Mas. Rani meninggikan intonasi suaranya. Dia sudah terpancing dengan ucapan Hilman yang selalu berdada tinggi disertai emosi.
Bukannya Mas yang mudah terpengaruh dengan ucapan ibu? Dulu Mas tidak seperti ini. Tapi setelah kalian berdua mengetahui aku memiliki mobil dan Mas menjadi sopir taksi online, Mas malah berubah 180 derajat. Memangnya Mas pikir uang 2 juta itu cukup untuk 2 bulan? Enggak, Mas. Aku harus tambal sulam sana-sini. Rani menjelaskan dengan detail. Wanita di luaran sana pun akan marah jika suaminya tidak terbuka masalah keuangan dan terkesan selintutan seperti ini. Bener nggak ibu-ibu? Benerlah. Masa enggak? Yaitu karena kamu ngurusin bapak, Ran. Kalau enggak, uang itu juga cukup saja untuk kehidupan sehari-hari. Bukannya dulu saat di rumah ibu kamu juga seperti itu? Apa baru kali ini mengeluh? Tanya Hilman menyugar rambut ke belakang. Asal Mas tahu, aku juga ikut menambal sulam dengan usaha sebisaku. Mas tidak tahu keseharianku di rumah. Aku sudah sejak dari dulu mengeluh, ngurusin ibu ini dan itu semua dengan uang 1,5 juta selama sebulan. Mas pikir itu gampang? Enggak, Mas. Tapi kali ini aku benar-benar tidak sanggup, Mas. Helanya meninggi. Lalu mau kamu apa? Hilman berkata demikian. Lagi, jawaban Hilman malah menantangnya seakan ingin meminta menyudahi semua ini saja. Setitik air mata lolos. Rani menangis. Aku hanya meminta kejujuranmu, Mas. Kemana larinya uang hasil kamu kerja menjadi supir taksi online selama 2 bulan ini? Mas juga tidak terlihat mempunyai uang. Karena kalau Mas masih punya, pasti tidak minta uang lagi sama aku 500.000 seperti pagi tadi. Mas bawa mobil Bapak. Harusnya selama ini, Mas juga tidak kekurangan jika memang bekerja betulan. Tanda Rani sedikit terbawa suasana. Dia terisak. Jadi, kamu nuduh aku kerja tidak betul gitu, Wan? Terserah apa yang menjadi pikiran Mas saat ini. Yang pasti, Mas saat ini menutupi sesuatu, kan? Silahkan tidak jujur saat ini. Tapi aku yakin suatu saat, kebenaran itu akan terbuka dengan sendirinya, Mas. Entah cepat atau lambat, semuanya pasti akan aku ketahui. Rani berlalu pergi. Dia mengusap wajah dan ke belakang hendak mendinginkan kepala menggunakan air dingin. Beruntunglah Sasa sudah bermain di luaran sana. Sehingga perdebatan ini tidak akan membuat bocah kecil itu terganggu dengan kata-kata kasar dari kedua orang tuanya. Saat Rani pergi keluar kamar, Hilman segera ikut keluar kamar pula. Dia kebingungan mencari letak kunci mobil. Duh, kunci mobil kemana ini? Lemari, meja dekat TV, serta kolongnya pun turut dicari. Cari apa, Man? Bu Marni membawa satu piring kecil tempe goreng dan melahapnya sambil menjatuhkan tubuh di atas kasur depan TV. Kunci mobil, Bu. Nengen dio? Aku lalin dele, Bu. Hilman tanya di mana kunci mobil karena lupa menaruhnya. Saat Bu Marni ikut mencari, dia melirik ke arah jendela. Halaman depan rumah besannya itu nampak kosong. Loh, Man? Mobilnya kemana itu, Man? Tanya Bu Marni yang lekas membuka pintu rumah dan melongo melirik ke kanan dan ke kiri. Lah ya, Bu, kok nggak ada, ya? Apa Bapak yang bawa? Gak mungkin, Man. Gak ada suaranya gejes-gejes ngono dari tadi pagi. Yakin Bu Marni malah keluar dan melirik sekitar tempat parkir. Hilman takut. Dia lekas pergi ke belakang mencari sang istri. Rani, mobilnya hilang. Bapak yang bawa, ya? Teriakan Hilman itu membuat Rani yang sedang mencuci pun enggan beranjak. Rani, kamu itu dengar gak sih? Hilman meninggikan suara lagi. Dengar. Sahut Rani santai. Dia meneruskan mengucek baju. Sebenarnya ada mesin cuci dan kulkas. Tapi itu di rumah baru, bukan di sini. Biasanya dulu dia tinggal di rumahnya sendiri dan mencuci di sana. Tapi kali ini tak mau gegabah memberitahukan rumahnya kepada 2 orang tamak itu. Kalau dengar ya jawab, dong. Itu mobilnya nggak ada.
Emangnya dibawa bapak ya? Tanya Hilman dengan nada ketus dan juga kesal. Mobilnya aku jual, Mas.